Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini bersyukur ada bersama-sama dengan saudara dan ini semua anugerah Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat. Anugerah Tuhan, benar ya saudara sekalian ya. Semangat gitu kan saudara sekalian. Mari kita buka Markus pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sederhana dengan tema sentuhan yang mendatangkan mujizat. Mari sama-sama katakan sentuhan yang mendatangkan mujizat. Sentuhan yang mendatangkan mujizat. Malam ini yang datang ke sini dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka tidak mustahil ada mujizat malam ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Setiap kali saudara beribadah, datanglah dengan iman, keyakinan bahwa kita sedang ada dalam hadirat Allah, saudara sekalian, dan Allah hadir tengah-tengah kita. Kalau Allah hadir tidak mustahil, saudara yang datang malam ini dan membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara pulang membawa pertolongan daripada Tuhan. Amin saudara sekalian. Mari kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Ya, kita akan baca beberapa ayat saja, saudara. Kalau sampai 34 rasanya kebanyakan, saudara. Saya akan bacakan ayat 24 mulai. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Perhatikan bagian ini, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28 sama-sama katakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita loncat ayat yang ke saudara sekalian 34 atau 33 saudara sekalian. Perempuan itu yang menjadi takut dan getar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, cerita tentang sentuhan iman wanita yang pendarahan 12 tahun saudara sekalian. Pada jubah Yesus saudara sekalian sangat tertanam dalam cerita orang Kristen di sepanjang abad. Sangat tertanam dalam hati dan bayangan pada waktu gereja mula-mula. Sehingga di waktu gereja mula-mula mereka menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan. Cerita ini adalah salah satu cerita yang sangat membangkitkan iman orang Kristen pada waktu gereja mula-mula. Begitu luar biasanya cerita ini sehingga saudara sekalian, saudara ketika mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi aniaya, ketika mereka ingat tentang cerita sentuhan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun pada jubah Yesus, anak-anak Tuhan di gereja mula-mula itu dikuatkan saudara sekalian. Saudara, wanita ini dipercaya sebagai saudara sekalian seorang yang tidak mengenal Tuhan. Saya mau menyebut kafir itu sekarang tuh kata itu agak sedikit sensitif gitu saudara sekalian ya. Wanita ini dipercaya adalah seorang wanita yang tidak mengenal Tuhan. Buktinya dia cuma mendengar Tuhan ya saudara, kita udah baca. Dia berasal dari Kaisarea Filipi karena ahli sejarah yang namanya Bapak Eusebius saudara sekalian, ahli sejarah gereja. Dia tuliskan saudara, di Kaisarea itu berdiri sebuah patung yang didirikan oleh seorang wanita dengan biayanya sendiri untuk memperingati kesembuhannya. Sehingga saudara sekalian, saudara disimpulkan wanita ini berasal dari Kaisarea Filipi dan dipercaya patung itu didirikan oleh perempuan ini yang sakit 12 tahun pendarahan saudara dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lepas dari cerita patung ini saudara sekalian, cerita patung yang berdiri di Kaisarea, tapi satu hal yang pasti kita tahu bersama saudara, ada seorang perempuan yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal Tuhan. Yang cuma dengar Tuhan saja dan tidak terlalu mengenal secara akrab Tuhan Yesus. Ya saudara sekalian, tanpa tahu namanya gitu kan, karena perempuan ini tidak disebutkan namanya. Dia sakit pendarahan, tapi saudara, dia datang, dia dengar kabar tentang Yesus. Datang dengan iman saudara sekalian, dan menerima mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Saudara sekalian, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita melalui kisah ini? Yang pertama, saudara, jangan mengandalkan manusia. Mari sama-sama katakan, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Sekali lagi, saudara sekalian, pegang dada kita dan ngomong, jangan mengandalkan manusia. Termasuk diri saya, termasuk diri saudara. Saudara sekalian, jangan mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 15, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudara sekalian. Saudara, kalau kita baca tadi dan saya tidak akan ulangi membacanya, saudara sekalian. Tapi ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib gitu kan. Tabib manusia. Dan kemudian saudara sekalian dikatakan, diperjelas lagi. Semua yang dimilikinya kemudian habis tanpa membawa hasil apa-apa. Wanita ini sudah datang pada banyak tabib. Penyakitnya bukan sembuh tapi makin parah. Kemampuan manusia terbatas. Dokter juga manusia. Selain pendeta juga manusia, saudara sekalian. Dokter juga manusia. Dokter juga manusia gitu kan, saudara sekalian. Atau saudara malam ini ganti, pendeta juga manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu lagu ini apa enggak sih? Gitu kan, ada lagu yang dinyanyikan oleh grup band apa itu ya, saudara sekalian. Pendeta juga manusia. Jadi jangan terlalu menaruh pengharapan kita kepada pendeta. Karena pendeta juga manusia, saudara sekalian. Seperti dokter juga manusia. Saudara, saya mau cerita, saudara sekalian, saya punya kelainan di saraf kiri dan kanan. Kayaknya saya kalau cerita penyakit di sini nggak habis-habis gitu kan. Berbagai macam penyakit, tapi saya belum pernah cerita yang bagian ini. Jadi saudara, saraf kiri saya itu saraf ketujuh atau saraf keseimbangan itu sudah sudah rusak ya, istilahnya gitu saudara. Sehingga kalau saudara kepala dimiringkan ke kiri begini, maka sarafnya akan bergerak dengan cepat sesuai dengan gerakan kepala saudara. Tetapi bagi saya yang saraf keseimbangannya di telinga kiri ini tidak berfungsi, saudara sekalian, kepalanya sudah miring, sarafnya bergerak perlahan. Sehingga saya akan menghindari gerakan yang begitu cepat di kepala saya karena akan menimbulkan sakit gitu, saudara sekalian. Dan itu sudah saya alami belasan tahun, saudara sekalian, dan sekarang puji Tuhan bukan cuma saraf yang di telinga kiri, tetapi saraf kanan pun di telinga kanan pun sudah kena, saudara sekalian. Dan saudara, singkat cerita, saya sudah berobat ke dokter saraf yang cukup terkenal, saudara, mulai dari Siloam dan sebagainya, rumah sakit di Surabaya, saudara sekalian. Ada dokter yang ngomong pasti kamu ada penyempitan pembuluh darah di belakang dan sebagainya. Tapi singkat cerita, saya menemukan satu dokter Siloam juga, dokter saraf di Siloam. Dan mungkin juga ada beberapa yang langganan dengan dia, karena sekarang sudah waktu pandemi dia dipanggil oleh Tuhan, saudara. Dan saudara tahu enggak, dokter ini mengobati saya dengan sangat cocok gitu, saudara sekalian. Saya cocok banget. Karena saya, saudara sekalian, datang ke dia, kemudian kepala saya disuntik dengan namanya, kalau ada kan akupuntur, tapi saya itu disuntik dengan pengobatan namanya akuapuntur, memasukkan obat dengan cepat ke 7 dan atau sampai 10 titik di kepala. Jadi ketika ngeri ya. Saya juga pertama ngeri, kalau setelah sudah sering, saudara sekalian, bisa nyetir sendiri, suntik pulang, nyetir sendiri, aman. Dan saudara sekalian, saudara tidak terlalu khawatir dengan sakit ini karena saya pikir begini, kalau saya pergi ke dokter Sartono, saya menyebutkan namanya, saudara sekarang sudah almarhum, saudara sekalian, kalau saya pergi ke dokter ini, saya pulang pasti sembuh, dan buktinya begitu, saudara sekalian. Saya datang, dokter kesakitan sini, sudah sini, disuntik, 8 titik di kepala, pulang bisa nyetir sendiri, aman, saudara sekalian. Dan saudara tahu waktu pandemi Pak Sartono dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada mungkin pasien yang seperti saya. Karena saya nangis di rumah, saudara sekalian. Saya mikir kalau saya sakit, saya pergi kemana gitu kan. Saya cari dokter itu susah loh, bertahun-tahun saya cari dokter dan ketemu dokter ini yang cocok. Saya ngomong sama suami saya, kalau saya sakit saya pergi kemana? Suami saya ngomong, Tuhan sedang ngajar kamu untuk jangan mengandalkan dokter dan jangan mengandalkan manusia. Saudara sekalian tahu enggak, setelah 1 tahun berlalu dokter Sartono meninggal. Bendahara gereja kami ngomong begini, karena dia tuh seperti adik ngomong gini, Kak Meta enggak bersyukur sama Tuhan ya. 1 tahun ini tidak pernah kambuh sakit kepalanya. Dan sampai hari ini saudara sudah bertahun-tahun. Tuhan ngajar saya bahwa jangan mengandalkan dokter, jangan mengandalkan manusia. Saudara sekalian, cerita tentang perempuan ini sedang mengajarkan kepada kita jangan mengandalkan manusia, saudara sekalian. Kemampuan manusia terbatas. Tetapi saudara sekalian, andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara. Menaruh pengharapan kepada manusia pasti kecewa, saudara sekalian.
Menaruh andalan hidup kita pada manusia pasti kecewa karena manusia juga adalah makhluk yang terbatas, saudara sekalian. Tapi hari ini letakkan andalan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan kekayaan, saudara sekalian. Cerita tentang wanita ini sedang mengajarkan kita sesuatu yang sederhana, tapi seringkali kita abaikan hidup kita, bahwa jangan mengandalkan kekayaan kita. Dikatakan saudara, perempuan ini menghabiskan semua hartanya, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Harta yang banyak juga tidak bisa menolong perempuan ini. Jangan menjadikan harta sebagai sumber pertolongan kita, saudara sekalian. Karena harta juga asalnya dari Tuhan, saudara sekalian. Saudara, jangan menaruh pengharapan kepada sesuatu yang tidak bersifat kekal. Harta kita. Jangan menaruh pengharapan kita kepada uang. Kita harus cari uang, kita harus kerja keras, saudara sekalian. Dengan kerja keras kita sedang memakai seluruh, saudara sekalian, kemampuan yang Allah berikan untuk kita memuliakan Allah dengan pekerjaan kita. Tetapi, saudara sekalian, kekayaan uang yang kita miliki jangan dijadikan tempat untuk kita menaruh pengharapan kita. Saudara sekalian, dan ironisnya lagi, kita kadang baru sadar dan kecewa ketika kita mengandalkan harta dan manusia. Dan ternyata kita telat, saudara sekalian. Ketika manusia sudah mengecewakan, ketika harta kita sudah habis, baru kita sadar, aku salah menaruh pengharapanku. Benar apa enggak sih, saudara sekalian? Sudah naruh pengharapan sama kekayaan, dan tiba-tiba ketika kekayaannya habis, kita baru sadar, ternyata saya salah menaruh sumber pengharapan dan andalan hidup saya. Malam ini, saudara sekalian, saya akan menyampaikan beberapa bagian. Yang ketiga, saudara, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekayaan. Datang dengan iman kepada Yesus. Sama-sama katakan, mengandalkan Tuhan Yesus. Wanita itu berkata, asal ku jama jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan perempuan itu, saudara sekalian, hanya memegang ujung jubah Yesus. Bukan semua gini, saudara sekalian. Tuhan, minta jasnya Om Yohanes gitu, saudara sekalian ya. Saudara minta jasnya atau minta, saudara sekalian, ya oke lah, memang kalau Tuhan memakai itu sebagai sarana kesembuhan, tidak ada salah, saudara sekalian. Ya, karena Allah bisa memakai apa saja, saudara sekalian. Pernah satu kali, saudara sekalian, tanah itu kemudian diludahi oleh Tuhan, kemudian dipakai sebagai sarana untuk menyembuhkan orang yang sakit. Saudara sekalian, tapi saudara, yang paling penting adalah mengandalkan Tuhan Yesusnya. Bukan minyaknya, bukan jubahnya, saudara sekalian. Tuhan Yesusnya. Saudara, dalam bahasa asli, saudara sekalian, wanita itu ketika berkata, asal ku jama jubah Yesus. Itu dalam bahasa aslinya tuh kalau saudara baca, dia ngomong begini, dia terus menerus berkata pada dirinya, asal ku jama jubah Yesus. Saya sedang mendramatisir perempuan itu ketika dia berjalan dari tempatnya, ketika dia ketemu dengan Tuhan, saudara sekalian, di perjalanan, saudara sekalian, dia cuma gini, saudara sekalian, dengan sederhana, dia cuma ngomong begini, asal ku jama, aku tidak perlu Tuhan doakan, asal ku jama, aku tidak perlu Tuhan tumpang tangan, asal ku jama jubah Yesus, asal ku jama jubah. Dia terus berkata sepanjang perjalanan, saudara, asal ku jama jubah Yesus. Saudara sekalian, iman kepada Yesus tidak memerlukan sesuatu yang spektakuler, atau doa yang begitu luar biasa hebat, saudara sekalian. Saudara, asal ku jama jubah Yesus, aku pasti sembuh. Saya ingat lagu lama dan saya pastikan hanya Om Yohanes dan Tante yang tahu lagu ini. Asal ku jama jubah Yesus, ku pasti. Ternyata Om Yohanes gak tahu apa Om Yohanes apa ini ya, pengikut aliran baru gitu, saudara ya. Ku pastikan sembuh, asal ku jama. Dan saudara, saya ingat satu KKR yang saya hadiri di Jakarta, cuma nyanyi lagu ini, saudara sekalian, dan saudara tiba-tiba iman terangkat. Tidak perlu mungkin saya bisa berkata-kata, berdoa dengan kata-kata yang terlalu megah dan terlalu indah. Asal ku jama jubah Yesus. Saudara sekalian, iman yang dinyatakan dengan cara yang sederhana, berpikir dan bertindak dengan sangat sederhana, tetapi mendatangkan mujizat yang luar biasa ketika datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus, Allah yang sanggup, Allah yang, saudara sekalian, harusnya menjadi sumber andalan hidup kita. Amin, saudara sekalian. Jadi saudara, hari ini saudara sekalian, bukan cara kita datang kepada Yesus, bukan doa kita. Ibu-ibu yang sudah sepuh, sudah senior gitu kan.
Kalau ngomong tua nanti tersinggung saudara sekalian ya. Jadi ngomong sepuh, senior, yang sudah senior saya sudah tidak bisa ngedoa. Apakah kalau doa saya sederhana, apakah Tuhan dengar? Tuhan dengar. Karena yang Tuhan lihat hati kita. Amin saudara sekalian. Yang pertama, mengapa harus datang pada Yesus? Katakan sama-sama, kuasanya luar biasa. 1, 2, 3, kuasanya luar biasa. Sekali lagi katakan dengan iman, kuasanya luar biasa. Sekarang ngomong ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Kuasa Yesus luar biasa. Saudara, perkembangan teknologi, kemajuan zaman, globalisasi saudara sekalian. Seakan-akan itu akan menggeser gitu kan. Tentang mujizat. Tentang kuasa Tuhan gitu kan. Sehingga hari ini saudara orang mulai memakai logika secara berlebihan, tidak di bawah tuntunan firman Allah. Dan memikirkan saudara sekalian bahwa mujizat tidak ada lagi gitu kan. Sekarang semua bisa, tanpa mujizat bisa jadi gitu saudara sekalian. Cloning misalnya, saudara sekalian. Walaupun gagal lah sih kalau bisa jadi bagus, sebenarnya akan dilanjutkan. Kemudian saudara kecanggihan teknologi. Saudara itu seakan-akan tuh menggeser saudara sekalian, keyakinan kita terhadap mujizat Tuhan itu mulai menggeser secara perlahan sehingga kita mulai berpikir, apakah hari ini masih ada mujizat gitu? Apakah kita perlu mujizat Tuhan? Karena hari ini segala sesuatu bisa jadi tanpa perlu mujizat, ada banyak hal. Tetapi ternyata tidak banyak hal yang bisa dikerjakan oleh mujizat Tuhan. Saudara sekalian, tidak bisa dikerjakan tanpa mujizat Tuhan. Ada banyak hal di hidup kita yang kita masih perlukan mujizat Allah terjadi atas hidup kita. Saudara sekalian, mengapa harus datang pada Yesus? Mengapa Yesus yang diandalkan? Karena kuasanya luar biasa. Perempuan itu hanya menjamah jubah Yesus loh. Ini kan khotbah sederhana, tapi saya ajak kita berpikir. Perempuan itu cuma menjamah jubah Yesus. Ujung jubah Yesus. Cuma jubah Yesus loh saudara sekalian. Saudara bisa enggak membayangkan. Cuma jamah jubah Yesus aja sembuh gitu saudara. Betapa berkuasanya Tuhan. Betapa Allah yang saya dan saudara sembah, yang setiap hari Jumat saudara dan saya sembah di tempat ini adalah Allah yang berkuasa. Yang saudara kita hanya menjamah jubah Yesus. Kita hanya datang dengan kesederhanaan kita. Kita hanya datang dengan saudara sekalian kata-kata kita yang sederhana. Doa kita yang sederhana saudara sekalian. Dan kita bisa menerima mujizat dan pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, bukan hanya itu saja. Saudara 12 tahun sakit pendarahan. Dan saudara sekalian, angka 12 tahun sedang menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk oleh lamanya penyakit atau beratnya penderitaan yang kita alami di hidup kita. Karena saudara kalau kita sakit pendarahan, maaf saya mengulang-ulang kata, karena itu yang tertulis. Karena saudara sekalian kalau kita memikirkan ilmu kedokteran gitu, sakit pendarahan 12 tahun itu sudah kanker apa sih saudara sekalian? Sudah cancer, saudara, serviks saudara sekalian, iya kan? Saudara sudah seperti itu. Bukan cuma sakit, tapi sudah 12 tahun sakit. Kadang kita berdoa 1 bulan gitu masih semangat gitu. Pasti Tuhan sanggup tolong saya. 2 bulan, belum ada pertolongan Tuhan kita. Pasti Tuhan sanggup tolong saya. Ketika masalah kita, doa kita tambah lama saudara sekalian. Tiba-tiba kekuatan kita berdoa juga mulai luntur. Tuhan sanggup enggak ya tolong saya. Kemudian kita melihat masalah kita bukan tambah baik, tambah parah. Kita melihat sakit kita bukan tambah baik, tambah parah. Dan kita mulai berpikir, Tuhan sanggup enggak tolong saya ya. Saudara sekalian. Karena kadang saudara sekalian, kita memikirkan bahwa kuasa Allah itu bisa dibatasi oleh beratnya masalah kita, oleh beratnya penyakit kita. Bisa dibatasi oleh waktu dan kita lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang saudara sekalian penguasa segala waktu. Sehingga dia disebut kekal. Kekal itu apa? Kekal itu bukan cuma masalah selama-lamanya. Tetapi waktu tidak bisa membatasi dia saudara sekalian. Dan Allah kita adalah Allah yang kekal. Allah yang tidak diganggu oleh lamanya waktu penderitaan kita. Saudara, 12 tahun pendarahan disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini jangan pernah berpikir begini. Saya sakit batuk, kalau batuk, saya doa sama Tuhan, Tuhan sanggup tolong saya. Tetapi sekarang sudah berubah menjadi kanker paru-paru gitu. Dan kita berpikir, Tuhan sanggup enggak tolong saya? Kalau saya butuh 5 juta, Tuhan sanggup tolong saya. Pasti saya percaya Tuhan sanggup. Ketika masalah kita menjadi tambah parah dan kita membutuhkan uang yang lebih besar, kita berpikir, apakah Tuhan sanggup tolong saya?
Saudara sedang mengecilkan kuasa Tuhan atas hidup kita. Karena saudara sekalian, sakit batuk, saudara sekalian, atau sakit kanker, di mata Tuhan, itu sama dan dia sanggup untuk menolong saya dan menolong saudara. Amin saudara sekalian. Saudara sakit biasa atau sakit parah hari ini, bagi Tuhan itu pekerjaannya tidak terlalu parah, tidak terlalu berat. Dia tetap sanggup untuk menolong saya dan menolong saudara. Asal ku jamah coba Yesus. Saudara sekalian, bahkan saudara kuasa juga. Kemudian Tuhan ngomongkan kepada perempuan itu saudara. Tetapi Yesus. Ayat 34, maka kata Yesus kepada perempuan itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara sekalian, saya ingin membawa saudara kepada melihat kuasa Tuhan yang lebih dahsyat lagi dibandingkan saudara sekalian menyembuhkan penyakit yang 12 tahun. Ketika Tuhan ngomong pulanglah dan imanmu menyelamatkan kamu. Baru kemudian sakitmu disembuhkan. Artinya Tuhan gak cuma menyembuhkan sakit jasmani, tetapi sakit rohani pun disembuhkan oleh Tuhan. Saudara tahu enggak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh keajaiban, oleh kecanggihan, oleh teknologi yang tinggi, yaitu menyelamatkan kita. Menebus kita dari dosa. Tidak bisa dikerjakan oleh apapun saudara sekalian. Dan ini adalah masalah yang paling terbesar bagi manusia. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, Allah mengutus anaknya naik di atas kayu salib saudara sekalian. Dan menyelamatkan saya dan saudara. Dan ketika saudara saya dan saudara melihat salib Kristus, kita sedang melihat bagaimana pekerjaan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Karena saya dan saudara sekalian yang sakit rohani, yang tidak bisa disembuhkan lagi, yang harusnya saudara dihukum mati di neraka, tetapi diselamatkan oleh kuasa salib Yesus. Saudara sekalian, hari ini kuasa Tuhan adalah kuasa yang ajaib. Amin. Kuasa Tuhan kuasa yang ajaib. Kalau saudara hari ini mulai goyah dengan kuasa Tuhan, ingatlah Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Yang tidak bisa dikerjakan oleh kecanggihan teknologi apapun, yaitu menyelamatkan saya. Menebus saya, itu dikerjakan saudara sekalian dengan luar biasa. Kalau Tuhan sanggup selamatkan saya gitu kan. Yang harusnya masuk neraka, diangkat, ditarik saudara. Dipindahkan ke surga yang kekal. Kalau Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa seperti itu saudara sekalian. Apalagi hanya untuk kebutuhan kita. Sakit kita. Allah lebih sanggup untuk mengerjakan mujizat bagi saya dan bagi saudara yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara sekalian, kenapa Tuhan bisa diandalkan? Katakan kasihnya luar biasa. Kasihnya luar biasa. Saudara, perempuan ini kan sakit pendarahan. Sehingga saudara sekalian ketika kita baca di Imamat 15 ayat 19 sampai yang ke-33. Di situ tuh ada peraturan tentang perempuan yang kena pendarahan saudara sekalian. Imamat 19, saudara bisa baca. Maaf saudara, itu ada kata mengalami lelehan darah dan sebagainya. Itu tidak boleh kumpul sama orang. Orang yang menyentuh dia aja jadi najis saudara sekalian. Dia harus dikucilkan, tidak boleh ke rumah ibadah saudara sekalian. Sehingga satu waktu saudara sekalian kami ada pengerja di rumah. Saudara dia dari daerah dan datang dan kemudian ketika hari puasa. Saya bilang begini sama dia, kenapa kamu enggak puasa? Maaf bu, saya enggak ikut puasa. Loh kenapa kamu enggak puasa? Maaf saya sedang datang bulan gitu kan. Saya juga kudu ketawa. Tapi kemudian saya menerangkan kepada dia bahwa itu tidak lagi berlaku hari ini saudara sekalian. Tetapi ketika zaman perempuan ini datang kepada Yesus, saudara sekalian, orang yang sakit pendarahan, itu saudara dianggap najis. Benar kan? Tidak boleh kumpul sama orang. Tidak heran saudara sekalian perempuan ini datang secara diam-diam kepada Yesus. Tidak heran perempuan ini enggak berani, Tuhan Yesus sembuhkan saya dong. Saya sakit pendarahan, enggak. Dia datang secara diam-diam dan dia cuma pengen apa? Asal ku jamah jubah. Yesus dia sadar diri kalau dia dalam kondisi najis saudara sekalian. Dalam kondisi najis. Dijauhi orang, tidak boleh ada di rumah ibadah, tidak boleh ada di kerumunan orang banyak. Tapi saudara sekalian mendengar tentang Yesus, saudara memberanikan diri dan cuma dengan satu permintaan. Asal ku jamah jubah Yesus. Saudara, kasih Yesus yang luar biasa saudara sekalian. Di tengah orang banyak yang berdesak-desakan, Yesus memberikan diri bagi wanita ini. Saudara kalau baca kan, Yesus tanya sama orang-orang di sekitar dia. Itu kan ada kata berbondong-bondong. Kata berbondong-bondong itu saudara berarti bukan sedikit orang yang mengikut Yesus. Tapi ada banyak orang yang mengikut Yesus.
Dan kemudian Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya. Dan kemudian Tuhan tanya begini saudara. Siapa yang menjamah jubahku? Menurut saudara ini pertanyaan yang masuk akal apa enggak masuk akal sih? Masuk akal apa enggak masuk akal? Enggak apa-apa, Tuhan baik kok. Kalau ngomong enggak masuk akal juga Tuhan enggak akan marah gitu. Tapi enggak masuk akal kan saudara sekalian? Iya kan? Enggak masuk akal saudara sekalian. Pertanyaan siapa yang menjamah adalah pertanyaan yang saudara enggak mungkin gitu. Karena tadi orang berbondong-bondong ikut Yesus. Ada di sekitar dia yang saudara kesentuh jubah Yesus. Murid-muridnya apa siapa aja. Dan orang yang berduyun-duyun ikut Yesus. Orang yang banyak ikut Yesus saudara sekalian. Itu adalah pertanyaan yang cukup mengherankan gitu. Tapi kemudian saudara sekalian, ayat itu saudara, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah jubah aku, gitu kan? Murid bilang, Tuhan engkau sedang ada orang berdesak-desakan, gak cuma banyak tapi berdesak-desakan. Dan engkau nanya, siapa yang menjamah jubahku, gitu kan? Dan kemudian saudara sekalian, Yesus berhenti, perjalanan itu berhenti. Yesus mencari perempuan itu, berbicara dengan dia, dan seperti orang banyak di sekeliling Yesus tidak ada lagi. Yesus memberikan dirinya melayani perempuan yang bagi orang banyak dianggap najis, orang yang tidak mengenal Allah, yang sedang mengalami penyakit yang saudara sekalian harusnya dijauhi oleh orang. Yesus memberikan dirinya untuk melayani perempuan ini. Saya melihat betapa kasih Yesus itu luar biasa. Bagi saya, bagi saudara, bagi perempuan ini juga bagi saya dan bagi saudara. Yang setuju katakan amin. Kasih Yesus yang luar biasa. Saudara kalau ada pendeta gitu kan, saudara sekalian semoga semoga dijauhkan Tuhan gitu kan. Kalau lagi rame gitu kan saudara sekalian di KKR besar. Terus ada asistennya ngomong gini misalnya. Pak, pemiliknya TV ini mau ketemu Bapak, gitu kan. Saya curiga pendeta itu langsung, oh iya ya, suruh orang lain pulang, saya mau melayani yang satu ini gitu kan, saudara sekali. Atau Pak, pemiliknya perusahaan paling besar di Surabaya, mau ketemu Bapak. Oh iya kalau begitu kamu cancel semua yang antri-antri doa itu sama saya mau melayani ini. Hati saya digerakkan Roh Kudus untuk melayani gitu kan, saudara sekali. Tapi kalau ngomong, Pak, ada perempuan, gak dikenal Pak. Sakit Pak 12 tahun. Maaf Pak, sakitnya tuh agak menjijikkan. Mungkin pendeta itu akan ngomong gini, saudara sekalian. Coba kamu, Yohanes, maaf, Yohanes, saya murid Tuhan Yesus gitu kan. Atau suruh salah satu murid Tuhan Yesus. Coba kamu yang melayani gitu. Dan saudara, tiba-tiba tuh nama murid Tuhan Yesus hilang dari kepala saya gitu saudara sekalian. Saudara, coba kamu yang melayani dia, saya yang melayani yang lain. Tapi kasih Yesus itu kasih yang luar biasa loh. Amin. Dia memberikan diri. Saudara ingat, di perjalanan itu kalau saudara baca kisahnya ada Yairus. Kepala rumah ibadat yang membutuhkan pertolongan dengan segera. Yairus namanya disebut, berarti orang penting. Yairus kedudukannya disebut kepala rumah ibadah, dan kalau jadi kepala rumah ibadah di zaman itu pasti orang kaya, pasti orang terkenal. Tapi Yesus tidak ngomong, maaf saya tidak peduli kamu, saya mau mengurus orang terkenal yang namanya Yairus. Anaknya mau mati gitu kan. Perempuan itu sudah namanya tidak disebutkan. Sudah miskin karena hartanya sudah habis. Tapi bagi orang yang seperti ini Yesus datang dan memberi dirinya untuk melayani. Membagian ini saya tersentuh saudara karena saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mari pegang hati sekali kita sekali ngomongin Yesus mengasihi saya. Tidak peduli saudara dari mana. Tidak peduli saudara keadaan ekonomi seperti apa. Perempuan ini sudah namanya nggak dikenal saudara sekalian. Sudah miskin. Sudah saudara sakit pendarahan, sakit yang najis. Tapi kemudian perjalanan itu terhenti dan Yesus memberikan dirinya melayani secara pribadi kepada perempuan itu. Saya membayangkan ada banyak orang di sekitar Yesus dan kemudian ngomong begini. Aku ini ikut Tuhan
duyun-duyun ikut jalan. Tapi Tuhan memberikan dirinya bagi seorang yang sebenarnya tidak layak, najis gitu saudara sekalian. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan Injil. Bukankah kasih Yesus juga bagi saya dan saudara yang najis gitu? Yang setuju katakan amin. Bukankah bagi saya dan saudara yang najis, Yesus memberikan dirinya. Dan saya ulangi lagi bagian tadi, naik ke atas bukit Golgota. Dan membasuh kita dengan darahnya. Sehingga kita yang najis, kita dibersihkan dan diselamatkan oleh Bapa di surga. Hari ini jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekayaan. Taruh andalan hidup saudara hanya kepada Yesus. Kenapa? Yang pertama tadi, kuasanya luar biasa. Yang kedua, kasihnya luar biasa. Amin.